Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Kembali lagi bersama saya dalam channel Dafa Al-Jailani. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian disehatkan selalu dan semoga rezeki kalian selalu dilancarkan oleh Allah yang Maha Kuasa. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang 3 jenis zikir yang banyak dipakai oleh waliullah. Yang di sini akan saya bahas teknik dan tahap melakukannya, supaya kalian orang awam bisa tahu lebih dalam tentang zikir nafas, zikir hati dan zikir sir maupun ya. Tonton video ini sampai selesai biar Anda tidak gagal paham dan menimbulkan fitnah di antara kita. Sebelum Anda menonton video ini, jangan lupa Anda bantu kembangkan channel ini dengan cara subscribe di channel ini supaya besar seperti channel lainnya, dan tentu subscribe itu gratis dan gratis. Terima kasih, selamat menyaksikan. Yang pertama tentang teknik zikir nafas. Mengapa dalam mencapai hening ketika zikir memakai teknik merasakan keluar masuk nafas lewat hidung secara pelan-pelan dan hati-hati? Karena nafas itu adalah talinya jiwa, dari nafas kita bisa menuju kesadaran jiwa, lalu menuju kesadaran ruh. Nafas itu sangat penting bagi manusia, untuk menandakan seseorang itu hidup atau mati adalah nafasnya yang mudah dirasakan dan dia mati. Jika manusia sudah tidak bisa bernafas lagi maka disebut mayat. Walaupun sakit apapun bahkan tidak sadar atau stroke bisanya hanya berbaring di tempat tidur, selama masih bisa bernafas maka disebut manusia. Jika sudah tidak bernafas maka tidak bernilai lagi, tidak ada orang yang mau dikasih mayat. Perjalanan ruhani itu ke dalam diri, bukan mencari di luar diri. Jasad manusia adalah bungkus dari ruh. Sedangkan penghubung jasad dengan ruh melalui nafas. Maka jika kita tiap hari kontinu dan istiqomah zikir nafas akan sampai menuju kesadaran ruh. Sedangkan ruh itu sendiri adalah pancaran dari Allah, maka barang siapa yang sudah mencapai kesadaran ruh, akan mencapai makrifatullah, puncak dari kesadaran ruhani. Oleh karena itu zikir, meditasi nafas adalah dasar dan puncak dari segala zikir. Zikir, meditasi nafas termasuk zikir yang universal yang terdapat dalam setiap tradisi agama dan aliran spiritual. Jika dalam agama Hindu zikir nafas disebut meditasi pranayama, adapun di dalam agama Buddha ada meditasi anapanasati yang tekniknya merasakan keluar masuknya nafas lewat hidung. Dalam tarekat Syatariyah juga diajarkan sangat dalam dan beberapa rahasia teknik zikir nafas secara lengkap. Tahap dasar zikir nafas adalah kita harus latihan dengan kontinu tiap hari dengan duduk zikir seperti biasanya, untuk melatih agar nafas kita bisa tenang, sehingga bisa menuju ke kesadaran jiwa. Dengan demikian akan terasa hening dan khusyuk. Adapun puncak dari zikir nafas adalah dalam setiap kondisi ketika kita bernafas dibarengi dengan ingat kepada Allah sehingga diri menjadi lebur dan tiada satupun yang ada kecuali Allah, itulah kondisi fana, lenyap kepada Allah. Karena ruh kita berasal dari tiupan Allah maka kita harus kembali kepada sang peniup, itulah yang disebut berkekalan dengan Allah, bako, bilah, disitulah muncul penyaksian terhadap Allah. Itulah hakikat kalimat tahlil. Zikir napas hu Allah, amalan paling ampuh, kata Syekh Siti Jenar. Amalan zikir hu Allah merupakan napas seseorang yang keluar masuk yang disebut oleh Syekh Siti Jenar dengan nama Muhammad, kemudian yang dinamakan Muhammad itu adalah pujian. Jadilah napas yang keluar tersebut dinamakan ilmu Ghaibul Ghuyub, sementara napas yang masuk ke dalam namanya ilmu Sirul Asror. Dari napas itu lahirlah ibadahnya Muhammad. Sedangkan dari jasad manusia disebut ibadahnya Adam. Oleh sebab itu, kesimpulannya, ibadah Muhammad adalah salat daim, yakni salat yang terus-menerus. Amalan zikir hu Allah merupakan metode khusus para wali Allah. Jadi bagi gen people yang mengamalkan zikir napas, harus benar-benar memahami, yakni sampai kepada ar-rasatul majid, yaitu ilmunya Ghaibul Ghuyub, karena itu adalah salah satu ibadahnya Nabi Muhammad. Harus diingat, ilmu napas harus disertai dengan praktik langsung. Napas yang keluar dari hidung dinamakan Jibril, ucapannya adalah Allah. Sedangkan untuk napas yang masuk melalui hidung kanan dinamakan Israel, ucapannya adalah Hu. Sempurnanya amalan zikir tersebut yang dinamakan Nur, jadilah 2 Nur, maka jadilah 2 kalimat Allah, yaitu Nur dan Hu. Orang yang melakoni zikir ini harus paham, bahwa amalan ini harus sampai kepada derajat yang dinamakan Nurul Hadi, ke arah itulah tujuan yang harus dicapai.
Selain itu, napas yang naik di dalam tubuh ke ubun-ubun dinamakan Ahmad, lalu turun ke jantung dinamakan Israel dan ucapannya adalah Allah. Untuk napas yang dari jantung, naik lagi ke ubun-ubun dinamakan Jibril dan ucapannya adalah Hu. Oleh sebab itu, disebut syuhudul kasroh fil wahdah dan syuhudul wahdah fil kasroh. Artinya pandang yang satu kepada yang banyak dan pandang yang banyak kepada yang satu, inilah pintu makrifatullah akan mulai terbuka. Sementara itu, hati nurani kalbu adalah nur yang dipancarkan dari bagian bawah jantung, yaitu bagian Muhammad ke arah bagian atas jantung. Adapun zikir napas ketika keluar sama dengan Allah, dinamakan Abu Bakar ketika napas masuk namanya Hu. Selain itu, yang dinamakan Umar letaknya napas adalah di mulut. Adapun untuk zikir napas ketika keluar sebutannya Allah dan saat masuk sebutannya Hu. Letaknya napas pada hidung dinamakan Mikail dan Jibril. Adapun dengan tanafas ia tetap diam dengan Allahu, terletak di antara tengah-tengah telinga, itu dinamakan hakikat Israfil. Adapun zikir napas adalah ketika naik Hu dan ketika turun adalah Allah, terletak di dalam jantung. Dari napas ini dikenal dengan nama Utsman dan pekerjaannya dikenal sebagai Ali. Sabda Nabi Muhammad, barang siapa yang keluar napas tanpa dia berzikir kepada Allah, maka sia-sialah. Perlu diketahui, berawalnya napas ada dua langkah, yang satu naik yang kedua turun, maka tatkala naik ia sampai ke langit ketujuh. Tatkala turun sampai ke 7 lapis bumi. Oleh sebab itu, napas itu namanya Allah tatkala masuk bunyinya huwa. Sementara saat berhenti, seketika antara keluar dan masuknya tanafas pujinya ah. Ketika tertidur atau mati mufus namanya hakul daim. Oleh sebab itu, untuk pelaku makrifat itu tetaplah melihat ke dalam hati dan jadikanlah hidup itu di dalam dua negeri, yakni dunia dan zikir tanpa huruf dan suara adalah tingkat zikir yang sangat dalam, di mana seseorang mengingat Allah tanpa perlu mengucapkan lafaz dengan lisan atau menghadirkan kata-kata dalam pikiran. Ini adalah bentuk zikir yang lebih tinggi, sering dikaitkan dengan makam makrifat dalam tasawuf. Beberapa cara memahami zikir tanpa huruf dan suara. 1. Kesadaran hakiki akan Allah, hati selalu terhubung dengan Allah tanpa perlu lafaz. Segala sesuatu yang dilakukan adalah dalam kesadaran akannya. 2. Zikir kolbi, hati, bukan hanya mengingat dengan pikiran, tetapi hati selalu merasa dekat dengan Allah, bahkan tanpa usaha sadar. 3. Fana, dalam kehadiran Allah, pada tahap ini, seorang hamba bisa lupa akan dirinya sendiri dan hanya merasakan keberadaan Allah. 4. Mengalami keheningan yang penuh makna, tanpa kata-kata, seseorang bisa berada dalam keadaan zikir melalui keheningan yang mengandung rasa syukur, cinta, dan kehambaan total. 5. Segala gerak sebagai zikir, setiap tarikan napas, setiap tindakan, bahkan diam sekalipun menjadi bentuk penghambaan kepada Allah. Ini bukan berarti zikir lisan tidak penting, tetapi pada makom tertentu, seseorang bisa mencapai keadaan di mana hati dan ruh selalu berzikir tanpa perlu kata-kata. Zikir sir adalah zikir yang dilakukan secara diam-diam atau dalam hati, tanpa mengeraskan suara. Dalam praktiknya, zikir sir dianggap lebih utama dalam situasi tertentu, seperti saat berdoa secara pribadi atau di tempat yang tidak sesuai untuk berzikir keras. Hal ini didasarkan pada ayat Al-Quran yang menganjurkan untuk menyebut nama Allah dengan merendahkan diri dan tidak mengeraskan suara. Quran Surat Al-A'raf ayat 205, meskipun zikir sir memiliki keutamaan, zikir jaher keras juga memiliki tempatnya, terutama dalam majlis zikir bersama. Contoh riwayat dari ulama terkenal yang berzikir secara siri tidak secara eksplisit disebutkan dalam sumber yang ada. Namun, banyak ulama dan tokoh sufi mengajarkan pentingnya zikir siri sebagai cara untuk mendekatkan diri kepada Allah. Misalnya, Imam Al-Ghazali dalam karya-karyanya menekankan pentingnya zikir dalam hati untuk mencapai kedamaian dan konsentrasi spiritual. Selain itu, Ibnu Abbas dan sahabat lainnya juga dikenal melakukan zikir dengan suara yang pelan atau dalam hati, terutama dalam situasi yang memerlukan ketenangan dan fokus. Praktik ini menunjukkan bahwa zikir siri memiliki tempat penting dalam tradisi Islam. Ada beberapa buku dan karya ulama yang membahas zikir siri. Ahlul Bid'ah Hasanah, oleh Al-Habib Novel bin Muhammad Al-Aidrus. Dalam buku ini, penulis menjelaskan perbedaan antara zikir siri dan jahri serta keutamaan masing-masing. Tanwir Al-Qulub, yang menjelaskan tentang zikir dalam konteks tarekat Naqsyabandiyah,
mencakup praktik zikir siri dan jahri serta dasar dari kedua jenis zikir tersebut, Jami' al-Ushul fi al-Auliya yang membahas berbagai aspek zikir, termasuk metode siri dan pengaruhnya terhadap spiritualitas. Karya-karya ini memberikan wawasan mendalam tentang praktik zikir dalam Islam dan relevansinya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekian itu saja video yang bisa saya sampaikan dan alhamdulillah besok kita sudah memasuki tanggal 17 Agustus yang merupakan hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia yang sangat kita cintai dan banggakan. Sebab pada tanggal 17 Agustus merupakan bentuk perjuangan buyut kita dulu dalam melawan para penjajah. Mari kita doakan arwah para pahlawan yang telah syahid gugur sebagai syuhada. Semoga jasad dan ruh mereka diterima di sisi Allah Azza wa Jalla, amin. Oke, kita sudahi video ini. Jangan lupa bantu dukung channel saya dengan cara like, share, dan subscribe supaya Anda bisa berlangganan. Akhiru kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.